Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya berada di Salatiga. Ini di kandang salah satu subscriber yang kemarin komunikasi dengan saya, cerita punya ternak kelinci, teman-teman. Coba nanti kita liput nih. Kalian jalanin mau ke arah Simo, teman-teman. Teman-teman, kita sudah bersama salah satu subscriber kita nih. Langsung kenalan dulu, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Asmane Mas sinten, Mas? Halo Adam. Mas Adam. Ini sejak kapan nih Mas mulai ternak kelinci ini, Mas? Kalau ternak kelinci udah dari 92 97. 92 97. Terus vakum 97 sampai 2000. Tahun 2000 mulai lagi sampai 2005 pelihara sendiri. Nah, dari 2005 vakum sampai kemarin Februari karena beralih profesi. Akhirnya karena pandemi corona, biar lebih produktif memanfaatkan lahan yang sempit mungkin kita bikin lagi. Mungkin ini ide waktu 2005 belum terlaksana, jadi ini ada hikmahnya, ada pandemi ya Mas, jadinya ya. Ini akhirnya terlaksana ya, punya kandang itu harus produktif ya Mas. Nih salah satunya ini dari hobi kelinci nih Mas ya. Ini jenis apa ini Mas, boleh tahu ini Mas, Mas? Kalau yang untuk mesin produksinya Holland Loop Mas, tapi Holland Loop ada ya, juga yang Flemish Giant ada ya di dalam. Ini berarti kelinci untuk kelinci hias ya Mas, bukan kelinci potong istilahnya. Potong ada, tapi paling ada juga itu, Mas. Buat apa namanya? Buat istilah kata ngentek ke pakan Mas. Kan oh gitu, sisa-sisanya ya. Nanti taruh buat yang daging. Gitu. Kandangnya juga beda kayaknya ini masang daging ini dari bambu ya. Kandang bambu buat pedaging ya. Jadi fungsinya untuk menghabiskan ini yang kalau misalkan nggak habis, pelet-pelet gini nggak habis, tak larus itu. Ini jumlahnya cukup banyak ya Mas. Sekitar berapa sekarang Mas? Lebih berapa Mas ya? Tapi ini banyak kali Mas. Banyak ya. Ini masih ada yang kosong buat itu Mas, buat stok kalau beranak nanti tinggal pindah. Oh gitu ya Mas. Jenisnya Holland Loop ya Mas, sekarang yang diminati untuk hias ini yang jenis ini ya Mas. Holland Loop. Kalau ini nanti buat kontes Mas. Breeding buat kontes. Oh, kalau ada juga ya. Buat kontes. Kalau segini buat produksi. Jenisnya juga sama ini. Beda. Ini track Mas. Oh, ini track ya Mas. Track ya. Track oh iya, kontes. Ini untuk track ya. Tapi kelasnya kelas kontes ya, beda untuk di Ambarawa ya, mungkin kelas pasar ya Mas. Beda ya. Beda. Bulunya halus kalau track ini ya. Kalau yang ini Flemish Giant Mas. Ini buat persiapan jantan. Untuk pejantan ya. Ini ya cukup besar ini Mas. Lumayan. Tapi lebih besar indukannya Mas, yang calon induk Mas. Iya, teman-teman, cukup besar ini. Ini juga ya Mas, besar ya ini ya. Ini itu anakan impor Mas. Anakan, ini masih anakan ini Mas. Masih anakan. Oh, segini masih anakan, mantap ini. Bisa paling enggak 5 kilo ada ya ini Mas. Hampir 6 kilo lebih. 6 kilo lebih ya, cukup besar ini memang. Usia 50. Jenisnya apa ini Mas? Ini German Giant. German Giant. Oh, banyak ya berarti yang di kandang ini, berarti ada beberapa jenis ya, tidak hanya Holland Loop ya Mas? Holland Loop, terus Flemish Giant, German Giant, Rek, yang pedaging ada New Zealand, ada Haikul. Iya. 7 ya Mas. Kemudian dari ini Mas, mohon maaf, dari segi keuntungan sih Mas, apalagi kan tadi yang cerita tadinya bisnis jual beli mobil, kemudian ini beralih ternak kelinci ya, ini sekedar hobi atau cukup menghasilkan ini Mas? Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kelinci di sini sebenarnya untuk ini Mas. Jadi satu karena hobi. Dasar beternak itu sebenarnya mencintai karena hobi. Hobi dulu ya. Nah, terus belajar dari teman-teman
ternak lain, sama-sama tukar ide. Kalau jualan mobil tetap mas, Iya. tetap jual mobil Ya, ya. mobil ya. Ini buat media selama pandemi ini kan, kalau nggak ada kegiatan kan bingung mas. Jenuh juga ya, Jenuh, mas. Stay at Iya. home, Iya. tapi nggak produktif Nggak kan. produktif, jenuh yang biasa Jenuh, kegiatan ya makanya mas, ada kegiatan. Bikin kandang ini. Kalau untuk segi keuntungan sebenarnya menarik mas, karena Iya. gunaan loop kayak gini. Misalkan beli indukan yang biasa mas ya, Iya. kalau mungkin yang anak-anak impor kita nggak tahu, tapi kalau untuk yang biasa gini biasanya 751 mas. Iya. Satu kali beranak mas usia 1 bulan itu satunya bisa 250. 250. 200 Jantan sampai maupun 250. betina sama. Sama. Sama ya. Itu kirimnya ke Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta. Itu kalau hidup gini bisa mas kirim pakai Bisa. kargo atau ada Ada khusus ekspedisi hewan mas. khusus ya, khusus hewan ya. Terakhir paling jauh Malaysia mas. Malaysia pernah ngirim ke sana ya. Kelinci lokal padahal mas. Ah, Sampai Pontianak karena nggak bisa masuk ke Malaysia hewan dari Indonesia. Terus ekspedisinya cuma bisa sampai Pontianak. Dari Sarawak ngambil Pontianak. Wah, mantap nih Mas Adam, udah sampai diekspor ini sampai ke Malaysia ini. Padahal kelinci lokal mas. Kelinci lokal ya. Kalau untuk peternak itu sebenarnya gini, satu mencintai. Kalau udah mencintai itu idenya pasti berkembang terus. Iya. Mulai dari upgrade kandang, misalkan dari lokal bulan lokal Iya. yang kayak gini, nanti bisa upgrade mas. Misalnya Jenis lain bisa ya. beranak pinak, nanti upgrade ke yang mungkin lebih bagus. Misalkan anakan impor atau impor langsung. Jadi kan kualitas kandang kita tuh meningkat Meningkat terus. ya. Nggak cuman monoton, aku penting ngingu, Iya. mana dol. Iya. Wah, nggak seperti itu mas. Jadi Betul, harus ya. ada step Iya, kualitasnya. upgrade ya. Upgrade, wajib. Kalau yang jenis Holland Loop ya Mas? Nah, loh. Iya, ini biasanya untuk kontes juga untuk hias Mas. Ada yang kontes mas, cuman kalau ini lokal mas, buat produksi dulu mas, nanti estafet. Iya. Kalau yang kelas kontes yang kandang sebelah sini. Kalau ini Mas harganya Mas, kalau yang seperti ini yang untuk kelas-kelas untuk di Biasa breeding lah, hias lah itu berkisar berapa Mas? Kalau indukan paling kalau yang lokal gini 750 sampai 1 juta mas. 750 sampai 1 juta. Iya. Ya. Jantan maupun betina sama. Kalau jantan lebih murah. Lebih murah? 100.000. Oh malah selisihnya jauh ya yang jantan ya, lebih murah ya, jauh lebih murah karena jantan. Karena nggak produktif ya Mas. Tapi tergantung nanti kualitasnya mas. Jadi bulan lep kan beda-beda kualitasnya. Ada yang Yang lucu-lucu ya. kayak gini nih lumayan. Ini patokannya kalau Holland Loop yang super dengan yang biasa itu apa sih Mas kalau untuk Bentuknya mas, kalau punya saya Iya. masih sekitar lokal semua mas. Jadi seperti ini ya? heeh. Ini masih Holland sedengan lah istilahnya ya kualitasnya ya Mas. nggak terlalu ini. Untuk breeding nggak cukup ya. Soalnya kalau breeding gini ini mas, jadi modal indukan nggak terlalu mahal, jual sapiannya bisa lumayan. Gitu ya. Misalkan sekali mana balik modal. Iya. Itu bisa berapa bulan bisa untuk beranaknya Mas kalau untuk jenis ini Mas? Sama mas 1 bulan juga. Satu 1 bulan bulan beranak, 1 bulan nyape. Oh gitu ya, sampai nyusui dulu terus 1 bulan berikutnya berarti 2 bulan ya selangnya ya 2 bulan udah produktif sekali ya. Yang penting pakai pelet mas. Kalau nggak pakai pelet, pertumbuhannya kurang. Lama ya. Lama. Oh, Lama. ini jenisnya apa Mas? Kalau paletnya ini yang bagusnya? Pelet macam-macam mas, tergantung cuaca. Kalau yang Tergantung apa namanya daerah masing-masing. kalau yang jalan pakai ini apa ini Mas? Saya pakai Vital itu mas. Vital kalau ya. yang biasa. Kalau yang ini pakai Nova mas, lumayan mahal kalau ini. Oh beda-beda ya Pakai Mas. Nova mas. Ini yang mantap ini ya memang cukup besar ini ya. Ini harganya berapa Mas kalau yang impor seperti ini Mas? Kalau yang asli impor sebenarnya mahal mas. Kalau ini kan peranakannya mas. Peranakannya ya, Peranakannya ganda aja, langsung ya. Usia 5 bulan 5 juta mas. 5 juta. 5 juta. Mantap juga harganya ya. Kalau yang impor tuh yang German Giant 9,5 juta mas. 9,5 ya. Kalau yang untuk Flemish Giant lebih mahal lagi mas. Satunya 14,5 juta. Satu itu mas. Iya, mantap Ya beda tipis sama sapi lah. Iya. Tapi kan kalau kita bisa jualnya kan enak. Jadi mungkin kalau untuk Flemish Giant sendiri kan banyak kontesnya. Iya. Terus track banyak kontesnya itu kan salah satu ajang untuk menilai kualitas ternak di kandang
tersebut sama untuk menilai apakah kualitas ternaknya itu bagus. Oh gitu, ada Jadi, penilaiannya juga di oh. kandangnya ya mas ya. Jadi untuk mungkin masyarakat yang belum terlalu memahami siklus kelinci, ya beternak ke peternak kelinci yang bisa mengikuti. Belajar ya, Jadi, dari peternak langsung ya. Mas. ada kelas lokal, ada kelas yang impor Ya, macam-macam. Pet, ada yang brood dan lain sebagainya. Oke, mantap sekali ini Mas Adam ini. Ini kelinci-kelincinya teman-teman. Itu kalau yang kontes Mas, seperti yang apa ini, Holland Loop ini, itu harganya berkisar berapa ya kalau yang untuk kelas kontesnya Mas? Mahal Mas, sama, hampir sama kayak yang tak sebutin tadi. Iya, ya, kurang lebih gitu ya Mas. Hampir sama. Yang kelas-kelas kontes memang lebih mahal ya. Kemudian ini Mas, kendala selama ini Mas, apa sih kalau untuk kelinci kesulitannya itu di mana Mas untuk berbagi sharing dengan teman-teman? Kelinci itu sebenarnya menarik. Yang penting perawatannya semuanya kering Mas. Di tempatku tak apal Mas. Oh ya, ini lantainya ya. Ini cukup bersih memang di Mas Adam ini. Tipel juga ini mantap ini. Terus ini tak apal juga Mas. Jadi tak apal terus apa namanya? Ya intinya kebersihan kandang ya Mas yang utama ya. Soalnya kan jadi gini, kita juga ngedukasi ke masyarakat bahwa beternak itu asik. Beternak itu nggak harus kotor-kotoran, nggak harus itu. Jadi kalau kita bersihin, orang yang datang ke sini pasti merasa nyaman. Mau beli nggak beli, yang penting ada edukasi. Jadi pulang ya. Udah seneng ya. Minimal mau menganake, delok kelinci, makan kelinci, hiburan tersendiri Mas. Jadi ya, ini cukup karena bersih di depan Mas. rumah konsepnya juga harus bersih terus. Bersih ya, ini bersih. Kalau untuk baunya Mas, ini ada ini sendiri nggak, ada trik atau ini biar nggak terlalu, istilahnya baunya nggak terlalu menyengat itu? Selain kalau untuk itu biasanya pakannya kering Mas. Kering ya, itu udah Set mengurangi kering, ya. jadi pelet kering, terus rumputnya kita kasih kering kayak gini Mas. Rumputnya kering ini ya Mas. Jadi lebih bagus yang kering ketimbang yang masih seger kayak kangkung yang seger itu. Resikonya kalau masih kecil itu pada mentret Mas. Oh gitu ya Mas. Yang masih sapi-sapian gini. Kalau untuk sapi ya nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Cuman kalau untuk sapian biasanya mentret. Mentret ya. Tapi lebih aman kering ya Mas, pakai yang kering. Kalau untuk biar nggak bau dipel Mas. Jangan lupa pakai pewangi. Iya, Wipol. Wipol ada. Ya ada apanya ya. Makanya Ya tidak dengan ada. mungkin kesini. Ya, nggak bau ya Mas ya, dan kelihatan memang bersih ini karena memang mantap nih Mas Adam ini. Tuh manajemen kandangnya cukup bagus, dan ini untuk kandangnya ya udah cukup modern ya Mas, udah tertata rapi bagus. Ini kira-kira kalau boleh tahu Mas, ini ada hikmahnya corona ya Mas. Iya, ini untuk anggaran membuat kandang dan beserta isi-isinya ini, kalau boleh tahu nih kisaran di angka berapa sih Mas? Kalau sebenarnya gini Mas, tergantung model Mas. Kalau model yang saya pakai ini satu set gini, ini kurang lebih 5 juta Mas. 5 juta. 5 juta satu set ini. Satu set ini ya. Satu set sampai sana. Ini dua lantai ini 5 juta ya. Kurang lebih 5 juta. 5 juta. Lantai ini sama ini berarti 10 jutaan ya Mas, kurang lebih ya untuk. Lebih 10 juta. 10 juta itu belum instalasi Mas. Jadi kita itu kan baru kandang kosong ya, baru kandang kosong kan, ya. Baru tiap hari ngepel Mas. Jadi sini juga tak bikin selokan Mas. Jadi nanti ini Mas. Oh gini. Selokan kayak gini berarti nanti airnya ngalir dari sini. Oh langsung ini ya Mas, ada pembuangan airnya juga ya. Jadi selokan bersih. Ya cukup mudah ya. Kalau mau ngisi air tinggal puter Mas. Tinggal puter gini. Oh ini cukup mantap instalasinya ya, cukup lengkap ya. Nanti otomatis ngisi di ini ya, baknya ini ya Mas. Dan baknya ini akan disalurkan melalui apa ini, selang ini ya Mas, ke kandang-kandang. Nah ini salah satunya seperti ini. Ini akan otomatis ngalir ya Mas ketika dipencet ini, cukup bagus ini. Nipple ya. Ini memang khusus untuk kelinci atau ini Mas? Kelinci Mas. Kelinci khusus ya. Jadi ini disedot Mas, biasanya disedot ditekan gini dia udah tahu ya. Otomatis. Ini ada ya Mas di toko-toko ini ada ya? Banyak Mas. Di online shop juga udah banyak. Namanya apa ini Mas? Ini nipple yang otomatis. Nipple otomatis ya.
cukup Ini membantu gini untuk aja. minum. Ada berapa tipe mas? Ada yang pakai kuningan, ada yang pakai aluminium, ada yang pakai Iya, beda-beda ya mas. beda-beda. Kalau minumnya sendiri mas, selain ini air putih ada tambahan seperti kayak E4 atau suplemen, ada enggak itu mas kalau untuk E4 cleansing? paling kita seminggu sekali mas buat mengantisipasi bau. Iya. Tapi paling nggak tak penuhin mas. Jadi tangkinya nggak tak penuhin, nanti tak kuras lagi air bersih lagi. Air mineral, air biasa lagi ya. Cukup mantap ini mas Adam ini. Dan kalau beternak kelinci itu kalau punya kandang banyak, usahakan ada space kosong buat nanti naruh. Kalau beranak, Oh ya seperti ini ya mas, ini sebelah sini memang ada beberapa yang kosong nanti. buat produksi. Iya, untuk hasil dari produksi dari kelinci-kelinci yang sudah ada di sini atau indukan yang sudah ada di sini. Oke, mantap Mas Adam, terima kasih ini share ilmunya. Nanti kita izin untuk kita bagi ke YouTube biar teman-teman juga apa namanya belajar nih. Ini kok andaikan ada yang mau belajar ke sini Mas, ini alamatnya di mana ini Mas? Saya di Dusun Kerajaan RT 1 RW 5 Kelurahan Tinggir Lor, Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga. Untuk nomor HP-nya Mas, mungkin bisa disampaikan Mas. 085 883 93 93 78. Oke, terima kasih Mas Adam dan saya mewakili teman-teman. Terima kasih atas share ilmunya, semoga bermanfaat dan semoga ini sukses ini apa hobinya ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Adam.